Oke. Oke teman-teman, kita pada malam hari ini bakal bakal membahas tema atau judul mundur dan perlahan lepaskan. Apa sih yang mau dibahas? Oke. Kalau dari captionnya itu terkait dengan orang yang masih bingung nih. Orang yang masih bingung dengan situasi yang ingin maju ataupun keadaannya memaksa ingin mundur atau melepaskan. Ada yang kira-kira sedang dalam kondisi itu atau pernah deh? Coba. Ada nggak teman-teman di sini yang kira-kira pernah mengalami situasi posisinya tuh pengen mundur sama melepaskan? Ini bukan terkait dengan seseorang aja ya, terkait dengan pekerjaan boleh, terkait dengan eh, memilih apa ataupun kampus yang ingin dicapai gitu. Pernah nggak? Mundur aja lah, mundur. Ini kok udah mundur aja nih. Pernah, pernah dong. Oke, pernah sekarang. Wah, kalau sekarang berarti wajib wajib ikut nih agenda kita malam hari ini. Oke, saya Kak lagi ngalamin itu. Wah, berarti cocok banget nih, cocok banget dengan permasalahan teman-teman ya. Oke. Ah, ada lagi? Pernah Kak keluar dari kerjaan? Oh, Masya Allah, Subhanallah. Oke, semoga apapun yang teman-teman pernah alamin ya, itu bisa bisa mungkin bukan bukan terselesaikan di malam hari ini, tapi eh, lebih tenang lagi dalam menghadapi itu ya. Jadi enggak ah, lebih tenang lagi dalam menghadapi itu ya. Oke, sebelum mulai mungkin kita mau ini ya. Gimana teman-teman? Kalau tebak-tebakan aja gimana? Aku bingung nih mau bahas apa. Gimana teman-teman? Kalau tebak-tebakan aja ya. Tebak-tebakan apa tuh? Kita tanya teman-teman dulu. Mungkin selagi Oke. menunggu materi ya. Bebas. Kok aku jijik sendiri ya dengan hiung ini ya. Pantun. 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 Oke, yang lain gimana? Pantun atau tebak-tebakan atau gimana? Tebak-tebakan lagi. Mbak Maria main dari kemarin nih. Dia tuh kayak tertantang gitu ya dengan tebak-tebakan aku ya. Gimana kan? Yang lain gimana? Kuis aja lah, kuis ya. Kalau tebak-tebakan itu spesialis kalda sih. Tapi insya Allah bisa tuh. Tebak-tebakan perasaan dia boleh. Tebak-tebakan perasaan dia boleh. Apa tuh? Terus, oke, mungkin Mas Intan kita tebak-tebakan aja ya. Lagi nunggu nih. Ya, kami dapat info dari pemateri, insya Allah nanti bakal seru kayak ya katanya. Tapi nanti katanya. Oke, bisa dibantu teman-teman? Kalau tebak-tebakan gimana? Kalau benar hadiahnya sepeda ya kak. Oh, hadiahnya ya. Hadiahnya kalau benar berarti tidak salah. Ya, itu hadiahnya ya. Kalau antum benar berarti tidak salah, itu hadiahnya. Oke. Oke, gimana? Mau teman-teman? Kalau mau ketik angka satu deh. Ketik angka satu di kolom komentar. Coba. Oke, dua orang. Dari berapa orang nih? Semangat banget Pak Rohma ya. Oke, lumayan ya. Mau hadiahnya umroh Kak? Ya, Masya ya Allah. umroh ya. Tapi kami doakan aja ya. Kalau umrohnya ya Allah sama Allah nanti. Nanti didaftarin. Ya, sama Allah tapi daftarnya, bukan kami. Oke, ya, selagi menunggu itu materi kita ya. Oke, tebak-tebakannya ya. Mau dikasih clue nggak nih? Oke, kasih clue aja ya. Ya, 6 huruf deh. Ada 6 huruf. nama huruf. Salah. Gimana nih? Oke, dua, tiga, empat. Huruf kelimanya A. Nah, oke. Oke nih apa nih? Admin is not the meeting. Apa sih? Ah, salah. Oke. Tuh, itu. Itu di kolom komentar teman-teman ada 6 huruf. Ya, ada 6 huruf. Pertanyaannya. Oke, dengerin ya. Ini hewan ternak hewan. Ayam, bebek, burung, angsa. Hewan-hewan itu disebut apa coba? Oke, itu pertanyaan dulu. Unggas. Ayam, bebek, burung, angsa. Hewan-hewan itu disebut unggas, salah. Salah. Jangan terlalu salah. Tadi yang lain jangan yang. Coba. Apa nih? Selain unggas. Unggas salah. Kurang tepat unggas. Oke, ya, kurang lagi ya. Ayam, bebek, ayam, bebek, burung, angsa.
Hewan-hewan itu disebut 6 huruf, huruf kelima A. Ya benar ya, huruf kelima A. Apa tuh? Ini bukan cak lontong, cak praka ini. Oke, gimana gimana? Ada jawaban lain teman-teman? Selain unggas, unggas salah teman-teman. Gimana gimana? Ayo ayo. Siapa tadi yang pengen banget tebak-tebak nih? Mbak Maryam apa nih? Mbak Maryam bapaknya. Selain unggas ya, unggas tadi salah. Coba coba coba. Apa nyerah nih? Udah nyerah aja tapi nggak kreatif gitu. Aku ulang lagi ya. Ayam, bebek, burung. Lagi mikir. Oke, oke, lagi mikir ya. Kita tunggu mikirnya ya. Jangan sampai 2 hari ya. Soalnya ini jamnya nggak sampai 2 hari ya. Oke, boleh boleh. Coba coba tebak aja, tebak aja. Kira-kira teman-teman tuh kepikiran apa? Kalau ayam, bebek, burung, angsa. Hewan-hewan itu disebut 5 huruf, huruf ke 6 huruf, huruf kelimanya A. Atau nyerah? Coba coba. Yang nyerah angka 1, ketik angka 1. Yang nyerah ketik angka 1. Loading otaknya Kak. Wah, loading. Disebut banyak. Ih, hampir hampir hampir. Ayo ayo, hampir hampir hampir. Hampir itu. Enggak dulu. Gak dulu. Ah, merasa tertantang kayaknya Mbak Pania ini lagi nyari, lagi mikir banget gitu. Mau mau cari di Google boleh? Cari di Google. Sekarang nggak ada di Google. Oh, kalau sekarang nggak Google, GPT ya. Ulang soalnya. Oke, ulang soalnya. Ulang Kak baru join. Oh, oke. Soalnya ya. Ayam, bebek, burung, angsa. Hewan-hewan itu disebut 6 huruf, huruf ke limanya A. Oke, aku kirim lagi ya. Ayo, atau nyerah nih. Ternak. Ih, sedikit lagi, tapi salah. Ayo, masih salah Mbak Fatima. Ada yang lain? Enggak. Enggak salah Mbak Novia. Enggak salah. Ayo, nyerah. Kalau nyerah ketik angka 1. Greget, greget. Wah, greget banget gitu. Ini baru 1 loh. Ah, udah nyerah Mbak Ayu. Oke, yang lain, yang lain. Nyerah semua teman-teman. Oke, oke. Aku pengen ngeliat kalian nyerah. Beranak. Itu lebih dari 6 loh, beranak. Ada 7 tuh. Salah, salah. Mbak Feby salah. 1. Oke, 2 orang menyerah. Yang lain gimana? Oh iya. Aku menyerah. Nyerah. Oke, 3 orang menyerah. Lagi, lagi. Belum, belum. Wah, Mbak Mania masa masih nyari ya? Oke, kita tunggu, kita tunggu. Oke, 1 menit lagi, 1 menit. 20 detik, 20 detik lagi. Semangat naik. Ya, 10. Ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Ya, coba, coba, teman bapaknya. Aduh, ini nunggu bapaknya nih. Berbau. Salah, salah. Oke, tuh. Oke, betul, betul, betul. Ada deh, betul. Mbak Rosa, lambat. Oke, oke, alhamdulillah ya. Apa nih? Mana nih buat dia nih? Oh ini ya. Buat tepuk tangan. Enggak ada tepuk tangannya. Kasih tepuk tangan dong buat Mbak Roma dong. Mbak Rosa, Mbak Rosa. Lambat. Iya betul. Ya kejawab duluan. Iya betul betul. Betul, Mbak Rosa, betul tuh. Lambat jawabannya. Kenapa lambat? Ya, aku jelasin ya. Ayam, bebek, burung, angsa. Hewan-hewan itu disebut karena aku tadi kan nyebutnya hewan, hewan, ayam, bebek, burung, angsa. Kan lambat aku nyebutinnya. Coba kalau aku nyebutnya ayam, burung, bebek, angsa, itu baru cepet gitu teman-teman. Oke, wah udah ngerti semua ya. Alhamdulillah. Ada yang lebih susah lagi tidak sih? Kaget kaget ya. Kaget kita buat sesi khusus tebak-tebakan sama Hyung ya. Oke. Ah, oke. Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Nanti kita bakal kalau di lain kesempatan kita bakal itu lagi. Tebak-tebakan lagi ya.
Oke, Mas Insan, kayaknya pemateri kita udah standby semua tuh. Oke. Oke, oke. Oke, teman-teman. Silakan Mas Insan dulu. Oke, terima kasih Yung Praka atas tebak-tebakannya yang di luar Nurul dan tidak sesuai prediksi BMKG. Sama-sama. Oke. Ya, Insan mau ngingetin kembali kepada semuanya, marilah kita luruskan niat buat menambah ilmu, siapin catatannya juga boleh. Terus yang memungkinkan untuk open camp dipersilahkan juga. Harapannya teman-teman menyimak dengan baik dan bila mana nanti ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, boleh disiapin pertanyaannya. Oke, tanpa panjang lebar nih, kita langsung ke pemateri pertama ya, Yung Praka. Ya, silakan, silakan. Siap, siap. Oke, Assalamualaikum Kak Fajar. Ini kayaknya langsung semua nih, nggak apa-apa. Langsung Oh, semua langsung nih. semua. Wah, Oke, Pak. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa juga? Kak Abizar lagi dulu Assalamualaikum gimana? Mas Bayu, Mbak Nah, Be, Halo. sehat semuanya? Hai. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Babe, Babe. Halo. Aduh. Ah, Kalau Mbak Be, Hamzah Mbak Be Hamidah. kayak kurang baterai itu. Lopet baterainya. gimana Ya, gimana Mas. kabarnya? Gimana kabarnya nih? Gimana Kabar kabarnya siapa? Mas Bajar, Mas Bayu, Mbak Be? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah baru sudah selesai dari masa penyembuhan. Oh, dari Mungkin sakit kok, suaranya, iya suaranya agak menggema ini. bukan habis konser ya? Bukan, bukan. Afwan kalau Oke. suaranya agak menggoda ya. Soalnya Mas Fajar habis baru sakit. Oke. Oke, untuk pertama siapa nih, San? Mau Kita ngapain? ke Wih, mau ngapain dulu? Mau game. kita hari ini mau bahas tentang sesuatu nih, sesuai dengan temanya kan, MDPL, Apa mundur dan perlahan lepaskan. Belum siap materi, belum siap Di atas bahan, Kak. permukaan laut. Ya, Oh. belum siap bahan untuk plesetannya. Oke, mungkin kita ke Kak Fajar dulu ya. Oke, silakan. Langsung to the point ya. Langsung to the point, biar langsung. Oke, Insan mau nanya nih Kak, berkaitan dengan tema kita Gimana, malam gimana? ini kan, yaitu mundur dan perlahan lepaskan nih. Mungkin dari sisi kehidupan Kak Fajar, pernah nggak sih di posisi ini? Khususnya mungkin dalam dunia kerja selama kehidupan dari belia, remaja, dan sekarang udah menjalin rumah tangga gitu kan. Boleh nih dibagi insight-nya dari Kak Fajar. Monggo Kak Fajar. Ya, back to basic ya, berarti kembali ke dasar ya. Iya. Yes. Mau pulang? Mau pulang? Nggak, ini udah mulai nggak sih? Oke, Udah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah lumayan lama ya nggak ketemu sama teman Haid. Alhamdulillah baik. Ini udah ada berapa orang sih? Wih, Masya Allah luar biasa. 33 Kak. Di malam Selasa yang hari ini apa namanya, hari yang sibuk banget, hari Senin ya. Closingan. Itu closing. Ada yang Itu lebih kamu kayak yang pulangnya sore bang, Closingan. sibuk banget. Dan masih menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini ya, walaupun walaupun online, tapi itu nggak mudah, effortnya nggak mudah untuk buka HP yang biasanya orang tuh scroll, tapi ini malah nyimak di hike. Ini luar biasa sih, apresiasi untuk teman-teman juga. Dan apa namanya, tak lupa juga terima kasih kepada Mas Praka yang pada malam hari ini Hyung ya. Oh, kita bahas tentang Hyung tadi. Ujungnya bukan koyung ya. Bukan koyung ya. Hyung ya. Iya, ini gelar dari HG luar biasa teman-teman. Ada Mas Insan juga yang sejahtera pada malam hari ini. Bang Insan ya. Oh iya. Berarti kita baru kenal ini Mas. Baru kenalan gitu. Siap. Berkenaan dengan tema ya. Berkenaan dengan tema mundur, perlahan dan lepaskan ya. Ini mundur dan perlahan. Ini ya. MDPL. Ini luar biasa ya. Jadi 3 kata itu kata kerja semua. Jadi apa namanya, effortnya mesti apa namanya, ibarat itu kalau kita melakukan sesuatu ada 3 step di sana. Dan yang memang apa namanya, sebelumnya kan kalau orang melakukan sesuatu tuh harus menyiapkan niat ya, biasanya niat baru usaha. Terus apa namanya, sebelumnya ada doa. Nah ini langsung temanya langsung ke 3 kata kerja. Dan ini nggak mudah sih kalau teman-teman seandainya melakukan sesuatu gitu ya. Tiba-tiba langsung tiba-tiba usaha aja gitu. Dan berkenaan tadi
lebih spesifik lagi tentang apa yang ditanyakan sama Mas Insan gitu, berkaitan dengan dunia kerja gitu. Eh, Dunia kerja itu teman-teman ya, dinamis gitu, dinamis dalam artian dari setiap kehidupan yang dulu dan sekarang itu berubah-ubah. Apalagi di era sekarang itu kan ya, di era sekarang itu lebih ke kayak instan, tapi memang dituntut untuk kreatif gitu. Walaupun instan dituntut untuk kreatif. Nah, berbeda di zaman kalau kalau dulu ya, kalau dulu itu kan contoh kayak kita ngirim CV atau ngirim lamaran kerja itu masih ada effort untuk kita datang gitu ya, langsung langsung ke apa namanya, langsung offline gitu. Kalau sekarang kan lebih kayak ngirim surat, ngirim ke email gitu ya, surat lamaran. Dan memang apa namanya, dan memang nggak mudah gitu untuk change-nya di sana. Iya, lanjut ya. Oke, dan apa namanya? Dan itulah tadi dari setiap dari setiap fase kita berkehidupan kan beda-beda ya. Aku di zaman dulu sekarang kan umurnya 33 ya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Wah, nggak kelihatan. Kelihatan tua ya. Aku Enggak. kira 37, 38. Oh iya. Maksudnya 27, 28. Ya, sekarang kan umur sekitar 33 teman-teman. Jadi memang udah melewati fase di mana kalau sekarang lebih independen kerjanya. Kerja Egois sendiri. Kerja sendiri. Enggak selama independen itu egois, Mas. Jadi kerja sendiri tuh memang sebelumnya memang fase di mana kita tuh dulu aku kuliahnya di apa namanya di teknik, Mas, teknik engineering. Jadi memang fokusnya kiblatnya tuh lebih ke pabrik, desain, lebih ke kayak pembuatan apa namanya pembuatan peralatan gitu. Contoh kayak kayak apa namanya kalau ada buat produk kayak contoh bracket motor gitu. Aku bikin ini ya, aku ngedesain desain peralatan untuk bikin bracketnya gitu. Dan itu nggak mudah. Dan rupanya dari setiap kuliah yang ada, yang ketika kita terjun di dunia kerja itu dipakai itu ya berapa persen aja gitu. Dan apa namanya ketika kita dapat effort yang luar biasa di kuliah, apa namanya di sekolah kita lakukan di apa namanya di dunia kerja, ya otomatis kita kembali lagi ke penyesuaian gitu. Penyesuaian yang dimana memang nggak setiap apa yang kita pelajari yang sebelumnya itu kepake. Dan juga ketika kita di dunia kerja itu parameternya itu juga berbeda. Kita nggak literate tentang teori segala macam ya. Tapi ujung-ujungnya ketika kita sudah terjun di dunia kerja itu yang bermain apa? Bukan cuma teori yang kita dapatkan sebelumnya, tapi lebih ke sosialnya. Kita kerjasama dengan orang lainnya kayak gitu. Kita menghormati atasan, terus juga kita menghargai kesempatan yang ketika orang itu kan menerima kita dengan lapang dada, dengan eh, tes yang sudah ada, kita lulus dan mereka memberikan kesempatan itu kan apa namanya penghargaan juga gitu. Dan kita sebisa mungkin nggak main-main gitu tentang hal itu. Mereka serius ya kita mesti serius juga gitu. Tentang mundur dan apa namanya perlahan dan lepaskan. Nah, ada fase di mana dulu memang effort banget gitu ya. Ketika dapat peluang kerja dan ngerintis 3 tahun lebih kayaknya 3 tahun atau 4 tahun dulu pegang jabatan ngawas proses ya teman-teman, proses pembuatan produk itu ada sekitar 20 orang lebih ya untuk pegang mesin di sana proses sana. Dan itu nggak mudah. Ketika kita hadir di sana otomatis kan yang ada mereka tuh namanya kita membawain orang ya. Yang ada mereka tuh kan level pengetahuannya lebih tahu dibandingkan kita. Sedangkan posisi jabatan iya kita secara nggak langsung lebih tinggi dari HRD gitu. Di HRD yang udah nempatin gitu. Tapi mau nggak mau kita mesti belajar dulu gimana caranya supaya buat pengakuan, buat prosesnya kayak gimana, proses dalam bersosial kayak gimana, terus juga komunikasi dengan setiap anggotanya, setiap timnya gitu. Dan itu nggak mudah ya. Ketika ada sebuah hal yang kita udah bikin sedemikian rupa dalam 3 tahun setengah itu dan juga dikasih kesempatan untuk naik lagi, tiba-tiba ada fase di mana kita tuh punya kesadaran tersendiri untuk kayaknya ini nggak bisa seterusnya gitu. Ada apa namanya ada mindset yang berubah dari selama proses 3 tahun setengah dalam dunia kerja itu teman-teman. Jadi ya itu tadi namanya kehidupan ini kan dinamis ya dan informasi ini kan cepat berubah dan apa namanya motivasi orang itu kita nggak tahu tiba-tiba semangat tiba-tiba down tiba-tiba apa namanya tiba-tiba motivasi lagi
gitu. Dan Tiba-tiba Bernadia. iya, lengan dikit pernah. Tiba-tiba Iya, iya, iya. Kayak Bruno Mars gitu ya. Dan apa namanya? Itulah teman-teman dinamis berkehidupan. Kayak tadi kan tiba-tiba kita lagi serius, tahu ada yang nyamperin gitu. Dan apa namanya ketika ada fase di mana tiga 3 tahun atau 4 tahun itu yang udah nyaman, tapi memang ada proses kita pembentukan apa namanya kebentuk mindset yang berbeda. Dari mulai awalnya jenuh itu muncul, terus juga kesadaran bahwa kita tuh kan jauh ya merantau, kesadaran bahwa kita jauh dengan orang tua, terus juga ada kesadaran di mana bahwa nggak setiap hal itu kan kita ujung-ujungnya Duit. mencari sebuah kebahagiaan itu malah ujung-ujung nyari duit, tapi ujung kok kita sudah dapat duit malah sama aja gitu. Kok ada hal yang aneh ketika yang aku tahu ya, ketika kita zaman dulu itu ketika kita mengikuti alur yang sudah ada, mantep, nggak bikin gara-gara, udah lurus aja, nggak kriminal segala macam. Apa namanya? Ketika mengalami proses itu kayaknya ada hal yang berbeda deh, ada hal yang nggak make sense gitu. Dan kita jalanin ya sesuai, tapi kenapa ada hal yang berbeda dari yang sebelumnya? Karena kenapa? Karena informasi itu berubah-ubah, teman-teman. Jadi ketika kita kan namanya medsos ya, informasi itu kan macam-macam gitu. Terus juga ada ketika informasi itu ngumpul, lama-kelamaan jadi keyakinan, itu mengubah mindset kita. Oh, untuk hal semacam ini, ketika kita melakukan konsisten, itu pasti ada kejenuhan. Nah, ketika kejenuhan itu tadi tiba, muncul, itu kita mesti ada hal yang baru secara informasi untuk masuk ke dalam diri kita supaya nggak ada kejenuhan atau memodifikasi atau lebih ke kayak apa namanya pembaruan gitu. Nah, pada saat itu aku mutusin resign. Mutusin resign karena kenapa? Alasanku yang pertama, jauh dari orang tua. Mungkin teman-teman ada sebagian yang tahu bahwa aku dulu di SD broken home. Jadi aku pikir gimana? Aku kerja dulu di Tangerang ya. Sedangkan orang tuaku yang pertama di daerah Palembang, yang kedua di Tanjung. Pikirku kalau seandainya aku di sini, berarti aku harus mengurus orang tuaku ada 3 titik dong. Nggak bisa kayak gitu. Berarti kan harus aku yang dekat atau orang tuaku yang aku bawa. Tapi kalaupun bawa satu ya nggak mungkin juga. Gimana caranya untuk ngurusin satu lagi? Itu muncul hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang mengganggu gitu. Lama-kelamaan mikir bahwa, oh sudah kayaknya resign. Dan resign itu nggak langsung diterima teman-teman. karena bosnya udah nyaman juga dengan kita kan. Kita nggak ada bikin hal yang macam-macam ya. Malah mereka welcome dengan kita. Terus juga sampai dulu masih belum hijrah kan masih ngerokok ya. Masih jangan ditiru ya. Dulu masih ngerokok pun dengan bos yang 2 tingkat di atas kita, itu mereka tuh maksudnya bos kita tuh nyaman dengan kita sampai 1 bungkus itu bagi 2. Ayo Jar, bagi gitu. Yang diambil tuh ibrohnya ya, bukan konteks, bukan ininya, bukan benda berarti Yang nyaman Enggak, dia. berarti kalau nyaman tuh harus kado rokok. Enggak, Oh, enggak. itu media. Yang nyaman dia. Karena dia Medianya. nggak punya duit untuk rokok. Oh, Tapi aku beliin Taiwan dulu. Rokok gratis. Aku awalnya beli makanan dulu Mas, supaya apa? Supaya supaya dapat diterima, rokok gratis. Enggak. supaya diterima resignnya gitu. Oh, Sampai 3 kali ya udah. Jadi ada quotes yang dimunculin sama bosku ketika apa namanya? Ketika mau resign tuh. Kamu kerja itu mau ngapain setelahnya? Gini Pak, aku paling apa namanya? Mau buka usaha. Kayak gimana sih? Kayak pamanku di tempat di kampung nih. Dia bilangnya gini, emang rezekimu dengan pamanmu sama apa? Kalau pamanmu berhasil, kamu belum tentu juga. Gitu. Dan itu aku masih agak setengah yakin gitu. Tapi setelah itu mungkin udah dongkol juga sampai bos yang di bawahnya pun maksudnya di atasku ya. Kan ada 2 tingkat tuh di bawahnya supervisor. Sampai ngiyakini aku juga supaya nggak resign. Terus juga mengeluarkan ceritanya yang hampir sama denganku gitu. Sampai supaya aku tetap bertahan gitu ya. Dan itu nggak pernah diceritakan. Itu kan sebetulnya hal yang kritis.
hal yang kritikal ketika kita menceritakan sesuatu secara pribadi, kalau nggak ada alasan, pasti mesti ada alasan deh. Nah, alasannya karena supaya aku masih tetap di situ. Ibaratnya sudah satu rasa gitu. Oh. Iya. Jadi itulah Mas kerja itu bukan cuma cari duit doang. Dari apa? Iya. Kasih sayang juga. Enggak. Oh, laki-laki itu. Aku walaupun belum hijrah ya masih normal juga lah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terjaga. Jadi ya itu ya Laki-laki teman-teman. terjaga. Iya. Wah. Iya. Ya Itu itulah laki-laki teman-teman. panggilan. Maka ketika konteksnya itu dapat dengan judul mundur, apalagi tadi dan Perlahan perlahan lepaskan. lepaskan. Dan itu berat banget teman-teman. Yang kita udah nyaman dengan tim, yang nyaman kita bahwa secara nggak langsung kan kita memimpin sesuatu yang dimana kita membentuk sebuah secara nggak langsung sistem komunikasi yang sudah ada dan teman-teman juga sudah nyaman. Aku pun sudah nyaman juga. Terus juga ada apa namanya, ada hal yang kita bisa upgrade diri secara jabatan gitu ya. Terus juga di sana kan kalau di tempat kami tuh kalau mau naik itu didorong-dorong orang. Karena kenapa? Karena orangnya sedikit, hasilnya banyak di pabrik itu. Orang 20 tuh bisa ngasihin berapa ton gitu. Gitu. Dan resikonya emang besar juga. Walaupun Kemarin pressure-nya pabrik tinggi. ganja kemarin. Bukan, Oh, bukan. ganja. Pabrik. Enggak. Bikin produk makan lah pokoknya, Oh. makanan. Nah, jadi itulah konteksnya Kapal teman-teman. api. Oh, nggak usah sebutin. Bukan. Oh, Jadi Arabica. jadi itulah teman-teman konteksnya ketika itu kan tentang hal Oke. keduniawinya yang mana Buruk beliau. ya. Oh ya, sorry ya teman-teman ya kita Ada iklan. ada iklan dulu. Iya, Oke, terima kasih. aku Mas Vietnam Trip. Iya, Iya, kasih, jadi Kak. itu ya teman-teman apa namanya dari konteksnya itu tadi terkait dengan pertanyaan Mas Insan yaitu tadi tentang cerita yang dimana lebih ke pengalaman juga ya, mundur perlahan lepaskan gitu. Dan memang pelan-pelan apa namanya udah Bagus. ngeling gimana caranya supaya lepas dari kerjaan walaupun kita nggak ada hal yang macam-macam di situ dan orang pun masih tetap senang dan aku pun secara nggak langsung juga tetap senang. Cuman itu tadi ada prioritas yang harus di apa namanya diduluin gitu. Maka memang kehidupan itu nggak ada prioritas, harus ada prioritas. Apa aja kira-kira kayak gitu. Kalau dulu ya lebih ke orang tua ya. Jadi makanya beranikan resign. Dan memang resign tiba-tiba tuh nggak mesti ada nextnya gitu. Nextnya kira-kira untuk melakukan sesuatu kita tuh ketika mundur melepaskan apa namanya perlahan melepaskannya itu harus ada nextnya tuh kira-kira apa gitu setelah dari melepaskan itu. Nggak langsung tiba-tiba kalau seandainya kita udah menetapkan bahwa kita tuh melepaskan hal yang memang sudah betul-betul kita awalnya udah nyaman, udah enak di sana, tapi kita nggak apa namanya ada keputusan yang berubah dari mindsetnya, dari hal yang konsisten itu tadi, tiba-tiba kita mau memutuskan dengan cara proses itu tadi mundur, perlahan dan lepaskan dan harus ada nextnya. Kira-kira nextnya apa? Bukan tentang hal dalam dunia kerja aja ya, dari setiap segala sesuatu. Apalagi menyangkut tentang orang lain gitu. Dan memang orang lain itu kan parameternya banyak ya tentang perasaan. Siapa tuh? Siapa? Enggak semua. Siapa? Ini kan masih objektif, Cerita Mas. kamu kok aku Enggak katanya. ada. Oh, enggak ada. Ini kan objektif ya. Jadi bukan tentang hal kerja juga. Hal yang lain juga sama kayak gitu. Kayaknya udah panjang. Itu Mas Insan. Lebih ke pengalaman sih. Oke, wah, syukron Kak Fajar. Itu tadi pengalaman dari pekerjaan ya Kak Fajar ya? Iya, Iya, karena memang punya spesifiknya pekerjaan. pertanyaannya di situ. Iya. Memang Kak Fajar ini spesialis pekerja keras gitu teman-teman. Mas dia berani roasting kamu dia Mas. Perasaan aku nggak ngapa-ngapain dan Tapi laki Iya. harus begitu. Iya, iya, iya. Oke, kalau dari Kak Fajar kan tadi terkait dengan pekerjaan, kita Ya. masuki ranah atau yang terkait dengan tema juga ya, mundur betul. dan perlahan lepaskan. Aku pengen ke Bapak tadi deh, boleh enggak? Kak? Boleh ya? Coba Langsung coba. aja ya. Ya langsung ke kan deket tanggapan. Oh iya. Oke ya. Kalau Bapak nih, kalau Kak Fajar kan memang orang
pekerjanya mungkin banyak pengalaman dari pekerjaan gitu kan, dari spesial pekerjaan gitu. Kalau Mbak Abed tadi ini setahu kami anak hack ya. Orangnya pemain gitu, pemain ya, Main. pemain Pemain kan, pemain. Kalau soal Dia tuh udah pemain kelas. iya, kalau soal hubungan sama perempuan tuh udah master lah kayaknya. Udah sepuh, sepuh. Dan ilmunya turun ke antum. Belum, belum. Oh Nah, belum berarti mau. enggak. Apa nanti kita mau privat aja sih? Wah, Hiung. jangan. Nah, kalau pertanyaan aku tuh, kalau tadi kan Kak Fajar dari pekerjaan nih. Kalau Babet tadi ada nggak nih mengenai tema ini kan mundur perlahan dan lepaskan. Kalau dari Babet tadi pernah nggak ngalami situasi atau kondisi sama hubungan perempuan tuh mau mundur atau perlahan melepaskan seseorang gitu? Atau gimana tuh? Iya, Pengalaman nggak antum? pernah lah. Ah, Pemain is- kok kayak gitu. itu yang Pemain, pemain itu kalau apa ya? Kalau bisa, kayak mana ngomongnya ya? Soalnya susah ngomong dengan orang-orang yang masih junior, masih Nah, cupu kayak tenang, kalian ini. tenang. Tenang, aku sudah master. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ngopi. Kalau misalkan dibilang mundur jangan. Biar menyala. Mundur jangan. Kalau misalkan mundur dalam suatu hubungan, Kalau misalkan ini masa mau dibongkar males Tempatnya bongkar emang Haik. Kayak gitu tempatnya. Parah ini emang. Mas Fajar aja bisa kebongkar. Jadi gini teman-teman. Ini oh ya, Sini aja. boleh. Apa tuh Kak? Itu Ocean Berry. Wah, mantap Ocean kali. Berry punya saya. Iya. Satunya bentar ya, guys. Lanjut Mas. Nanti Ya, banyak. menghargain ini ya ada orang. Terima kasih, Mbak. Iya, Iya, terima sama-sama. kasih. Itu tadi salah satu ciri pemain tuh menghargai seorang wanita gitu. Siap, sepuh. Apa Siap, nih? sepuh. Ikut Ini praktek tips secara langsung. Padahal mbaknya biasa aja. Apa namanya tadi? Astagfirullahaladzim. Apa sih tadi? Oh, mundur. Antum aja lupa. mundur jangan. Kalau misalkan dibilang mundur, itu malah ku alami. Ini mau yang ngambil sisi lucunya apa sisi yang seriusnya nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Wow, dua-duanya. Mau yang serius dulu apa yang lucu dulu nih? Yang tengah-tengah. Kalau yang sisi lucunya itu dulu waktu bisa dibilang cinta pertama. Cinta pertamaku tuh di waktu SMA, waktu di Makassar. Tadi kan ditanya, jadi mesti Iya, jawab iya. jujur dong, jor-joran. Nah, jadi di dalam cinta pertamaku, aku dulu tuh sempat mengalami suatu momen yang bikin aku tuh hampir pingsan gara-gara cinta. Oh. Kenapa? Karena kan aku tuh walaupun pemain tapi tidak pernah menyatakan cinta secara langsung. Tapi cewek itu yang nyatakan cintanya ke aku. Wow. Itu jujur seriusan. Jadi itu bener tuh kan. Ini memang high ini memang jujur. Jadi memang perempuan-perempuan itu yang menyatakan cintanya ke aku. Nah, jadi ketika pertama kali aku ingin mengungkapkan perasaan aku, itu memang benar-benar rasanya ingin seperti pingsan. Pingsan. Iya, sampai astagfirullahaladzim. Benar ingin pingsan. Kenapa? Gini, jadi momen itu adalah aku kan suka sama seseorang nih, cewek. Dia itu anak IPA, aku juga IPA. Kemudian aku ngesir dia itu bukan hanya sekedar dari fisiknya, tapi memang dia tuh pintar, kemudian good looking, kemudian enak diajak ngobrol, orangnya itu tidak yang kaku-kaku banget. Kemudian dari situ aku mulai suka sama dia, jatuh cinta dengan dia. Aku ingin mencoba untuk menyatakan perasaan aku. Aku ajak dia ketemuan. Posisinya masih di sekolah, masih di sekolah dekat parkiran motor. Kemudian aku mencoba untuk bicara. Mungkin dia itu sudah tahu ya, namanya orang ketemuan berdua cowok cewek pasti ingin menyatakan cintanya. Nah, posisinya aku yang belum pernah menyatakan cinta, aku tuh bingung. Jadi aku sebut saja namanya Samsul. Nah, jadi sebut saja namanya Mawar. Mawar. Eh,
Itu kalau tadi ngomong aja ribet, Mawar. Awas pingsan. Ini aku ngomongnya kalau saya ingat aku kayak gini ngomongnya. Mawar, sebenarnya aku suka sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Tapi please jangan nyuruh aku ngulang lagi. Ini aja aku udah keringet dingin. Aku bener-bener ngomong kayak gitu. Ini aja aku udah keringet dingin. Jadi please jangan ngulang. Oh iya, alhamdulillah diterima. Sumpah diterima. Nah, diterima nih. Ini diterima nih sama si Samsul kan. Nah, habis mawar. Diterima nih posisinya. Aku nih kan baru pertama kali menyatakan cinta. Jadi aku jadi aku tuh nggak tahu kalau ternyata dia itu mempunyai mantan yang memiliki Bentar, off cam dulu ya. Antum lanjut aja. yang memiliki sisi bisa dibilang kayak semacam kayak dukun gitulah. Jadi aku pacarannya itu nggak lama-lama, pacarannya itu hanya 13 hari. Awal aku nyari itu pacarannya 13 hari. Nah, posisi di situ aku itu antara ingin maju atau mundur. Kenapa? Karena dia tuh ngomong bahwa Ted, kayaknya mantan aku tuh beneran pengen ngajak aku balikan. Kenapa? Karena dia udah mulai mencoba untuk manggil dukun, santet dan lain-lain kayak gitulah. Saking dia itu merasa tersaingi oleh seorang Teddy, Wah, seorang Babe Teddy, mantannya merasa tersaingi gitu kan. sampai mau harus ke dukun. Iya benar, seriusan. Wow. Itu seriusan. Nah, tapi posisinya di situ karena aku benar-benar masih cupu dalam hal percintaan. Jadi aku bilang, "Aduh, ini mau bakalan maju apa enggak?" Karena pilihannya antara si cewek itu atau dukun. Ya aku milih mundur lah daripada aku diapa-apain santai ya kan. Daripada diapain oleh si santet. Nah, kenapa aku milih dia juga? Karena dia tuh anak dokter, Oh, orang anak tuanya dokter, ya. ya. Bapaknya dokter, ibunya dokter. Mana dianya putih, cakep. Berbalik Tuhan. kebalik sama antum. Itu astagfirullahaladzim. Karena kalau misalnya lihat foto Kak Teddy di waktu SMA, wah, masih bagusan yang sekarang bayangin. Oh, tahu sendiri cewek-cewek bugis. Mantap kan. Pokoknya putih. Nah, jadi akhirnya aku memilih untuk aku akhirnya memilih untuk oke, aku mundur dari kami pacaran itu. Jadi kalau aku itu hanya 13 hari. Tapi jujur 13 hari itu benar-benar ngebekas sampai sekarang. Benar-benar aku merasa oh ternyata ini adalah yang namanya cinta pertama. Itu kan dari yang sisi lucunya. Seriusnya? Sisi seriusnya ini sebuah tololan Teddy. Serius jadi tolol sih. Jadi ini adalah cerita di mantan terakhir aku. Jadi di mantan terakhir aku, yang kalau misalkan ini anak Haik datang di Urban kemarin di acara agenda Yuk Yang Ngaji, bacain DM itu. iya yang bacain DM, yang bacain DM. Jadi kan cowoknya mantan aku tuh nge-DM aku, dia tuh nanya-nanya aku dan lain-lain. Maksudku itu udah 7 tahun yang lalu ngapain lagi nanya ke aku gitu loh. Nah, jadi mantan aku yang terakhir itu yang membuat aku bimbang antara maju, mundur atau lepaskan adalah aku seorang Teddy yang dulu walaupun pemain tapi temperamental aku masih cukup tinggi dulu di waktu masih kuliah. Temperamen aku masih cukup tinggi, apalagi ketika di jalanan aku masih cukup tinggi temperamennya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, aku kalau di jalan nggak tahu bawaannya gemes aja sama pengendara-pengendara yang ngegemesin gitu. Kalau sama aku, sabar. Aku paling gemes kalau ada pengendara yang itulah kalau bikin SIM tuh jangan nembak lah, tes lah. aku agak gemes soalnya. Karena aku bikin SIM tuh nggak nembak lah, aku tes beneran di Makassar. Jadi balik lagi tadi ke mantan. Jadi karena aku orangnya dulu cukup temperamental, bahkan sampai ada suatu momen itu kami kehilangan karcis karcis parkir di mall. Aku tuh marah karena hal seperti itu aja sampai lalai, hal seperti itu aja sampai ceroboh gitu, sampai ngilangin karcis. Untuk ganti duitnya sih nggak masalah, cuman hal yang bikin ke apa namanya? Ya kecerobohan tadi itu loh yang bikin aku
gemes gitu loh. Jadi akhirnya kami berantem dan lain-lain. Habis itu dia pergi KKN, pergi PKL kalau misalnya kalian nggak tahu, pergi KKN yang pergi ke desa-desa. Nah di situ ternyata mungkin karena dia juga sedikit marah dan ingin melampiaskan, akhirnya dia cinlok lah. Kalau misalkan KKN kan banyak cinloknya tuh. Berarti itu mitos yang 2 tahun kalah sampai 40 Bener, hari itu benar ya? bener banget. Kalau KKN itu memang paling bahaya Salah banget. satu korbannya guys. Sumpah bener. Bener banget. Bener banget. Aku tuh memang kayak waktu aku KKN pun seperti itu, tapi tidak sampai yang namanya mendalam ya, intensif gitu, enggak. Maksudnya kayak oke aku suka sama dia karena keseringan. Sering Sep- interaksi ya. Iya, seperti pepatah orang Jawa kan, cinta itu tumbuh karena sering bersama. Nah, itu bener banget. Jalaran soko Waiting Trisno, jalaran soko kulino. Nah, orang Jawa itu kayak gitu ngomongnya. Nah, jadi kuliah kerja nembak. Kuliah kerja nembak. KKN. Bener. Harusnya KKN kuliah kerja nikah aja sebenarnya. Astagfirullahaladzim, nggak kepikiran seorang pemain loh. Jadi gitu, dia akhirnya cinlok di KKN. Udah keren. Nah, ketahuannya itu malah justru sama sahabat aku, teman aku sendiri. Ted, emang lo udah putus sama dia? Hah, putus? Belum sih. Cuman kalau berantem iya. Kenapa? Posisi status di line, aku kan nggak pakai line. Aku kan nggak suka tipe kalau orang yang nggak suka ribet ya. Jadi kalau misalnya pakai BBM, ya udah BBM aja, WA aja gitu, nggak pakai aplikasi lain. Nah, ternyata cewek aku itu pakai line dan statusnya itu bukan nama aku, pakai nama cowok orang lain. Cowok orang lain pakai nama orang lain cowok. Jadi ya sudah, akhirnya di sini aku putuskan sambil emosi dan lain-lain kan. Ya udah akhirnya hubungan aku yang sekitar hampir 2 tahun, setahunan lebih, aku beranikan diri untuk putus dari dia. Padahal teman-teman, ini ada kisah yang belum pernah aku ceritakan kemanapun. Dengerin. Khususan untuk kalian nih. Padahal teman-teman ya, dulu ini ada suatu momen, kan aku dengan sahabat aku kan sering nginep bareng nih di rumah Pak De aku di Bandar Lampung. Nah, jadi pernah suatu momen di malam hari, waktu kami ingin istirahat tidur, aku tuh udah bikin rencana ketika nanti menikah nanti. Jadi kan anggap aja mantan aku itu tadi udah mawar ya. Oke, anggap aja namanya Kembang. Bang mau. Kembang. Nah, jadi aku ngomong ke kawan aku pas lagi bertiga. Weh, coy, kayak nanti gua nikah sama si Kembang, gua pengen ngadanya di taman dengan konsep terbuka outdoor. Kemudian nanti gua bakalan nembak dia pas lagi nonton di apa XX1 di 21. Jadi abis nonton gue bakalan nembak dia, bakalan ngelamar dia, abis itu bikin acara di ala-ala garden itu kan, tau kan, nikah ala-ala garden gitu. Planning party. Pokoknya itu loh, pokoknya ala-ala garden gitu. Terus ngeliatin ada orang akustikan sih. Jadi pokoknya semuanya udah direncanain dengan sedemikian bahagianya, detailnya gitu kan. Jadi ketika gagal dan ketemu lagi dengan sahabat-sahabat aku, oi, jadi nggak lo mau ke taman? Ngapain? Nikah lo. Gagal, Jo. Makanya cuy, kalau misalkan hidup tuh nggak usah terlalu banyak ekspektasi lah. Hidup tuh yang inilah, yang apa ya, yang logis aja lah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jangan terlalu ninggiin apa ekspektasi. Jadi itu Hyung Praka. Kalau misalkan momen-momen yang MDPL itu yang kayak gitu untuk menurut Opa Teddy. Opa. Ini opanya Upin Ipin ini. Bukan. Wah, keren. Ternyata ada juga ya momen-momen yang membuat Bapak itu bingung gitu ya, mau mundur atau Iya, lanjut. benar. Iya, benar. Iya, sayang loh, cuma 13 hari tadi ya. Iya, yang awal itu 13 hari. Padahal itu, tapi ngebekasnya dalam banget itu. Lupa. Aduh. Oke. Kapan lagi lah dapetin anak dokter loh. Oh. Orang tuanya loh, bapak ibunya dokter loh, Tuhan. Tinggal di rumah elit. Berobat gratis. Ya kan dulu Tapi itu. pernah tuh berpikir kayak kan itu ya. Anda tuh berpikir kayak kayaknya cewek ini tuh bohong deh supaya diputusin sama aku, supaya mutusin aku aja gitu. Enggak, itu memang beneran karena
chatnya itu diliatin ke aku, chattingan dia dengan apa namanya mantannya tadi. Terus kenapa antum gak pilih maju? Enggak. Urusan dengan dukun yang males amat. Walaupun dia cinta pertama aku, tapi kok ngurus. Hijrah aja kan. Ya dulu kan belum hijrah. Kalau hijrah malah langsung ajak nikah dia. Tapi itu kan sebagai bukti bahwa orang-orang di luar sana itu Padahal masih merasa sekolah. merasa tersaingi oleh seorang Babe Teddy. Iya, padahal masih sekolah kan? Iya masih sekolah. Ngajak nikah tadi. Ya nggak masalah lah. Sekolah mah sekolah. Urusan Eh. nikah ya. Oke, oke. Berarti pengalaman Mbak Betty ini sangat menarik ya untuk teman-teman. Oke, Menarik itu sekali. menarik sekali. Perlu kalau Mbak Betty dicerita tuh perlu segmen khusus kayaknya. Oke, oke, oke. Mungkin Mas Susan boleh lanjut. Oke, Nyesel mungkin pasti. segmen Siapa yang khususnya nyesel? Siapa yang nyesel? Tapi antum nyesel nggak? Hah? Nyesel nggak? Nyesel. Setelah antum Nyesel melepaskan di- anak dokter itu nyesel nggak? Kalau dibilang nyesel pasti. Itu tadi aku bilang karena memang itu lukanya itu benar-benar ngebekas banget. Padahal cuma 13 hari loh. Itu makanya mungkin dibilang orang bahwa cinta pertama itu memang sulit untuk dilupakan, itu memang benar banget. Menurut aku yang sudah mengalami itu memang benar banget. Ya, antum nyesel ceweknya bersyukur. Alhamdulillah. Plot twist ya. Tapi alhamdulillah kami semuanya sekarang punya keluarga masing-masing dan Oh, dia jadi nikah sama yang dukun tadi. nggak tahu. Nggak tahu lah. Yang jelas yang nikah duluan aku. Iya loh. Iyalah. Dia tuh baru-baru ini nikahnya. Lah kenapa waktu antum siap nikah nggak nyari sama dia lagi? Ah gimana? Waktu antum kemarin siap nikah, Hmm. kenapa nggak balik sama dia? Jujur aku kepikiran. Ah. Jujur. Aku kepikiran bahwa gini, aku dulu sempat ngebayangin, kayaknya aku bakalan nikah sama mantan aku yang kayak gini, kayaknya Kediri. enak deh. Dari bapaknya dokter, ibunya dokter, kayaknya aku nggak perlu ngeluarin banyak duit untuk untuk bikin acara pernikahan. Apalagi yang kurang coba. Bapak dokter, ibu dokter. Sekarang kalau nggak salah dia tuh juga seorang dokter. Wih. Iya, jadi maksudnya apalagi yang kurang? Ngelamar tinggal ngelamar. Antum yang kurang. Bapak dokter. Ngelamar tinggal ngelamar. Bapak ibu udah kaya kan nggak mungkin dia minta aneh-aneh lagi. Udahlah Pak, Bu, anaknya udah cinta sama saya, udah yakin aja. Kan enak ngomong kayak gitu. Nanti yang nyiapin resepsi akadnya Biar bapak aja. iya Bapak aja. Bapak ibu udah selesai. Udah Allah akbar. kayak jadi bapak. Makanya dia Oke. bilang, katanya gini nasihat dia tuh sama kami kan, yang belum nikah nikahlah. Pasti nanti mertua kalian tuh ada buat kalian gitu. Ngaco banget. Ya, Astagfirullah. memang Terus apa? Kenapa nggak jadi sama yang kemarin? Yang mana nih? Yang tadi kan ada sempat kepikiran tuh. yang dokter tadi. Ah, kenapa nggak dilanjutin dari kepikiran itu? Kenapa nggak Ya, diwujudkan berupa tindakan? nggak hubungin lagi. Nah, Kalau hubungin itu memang enggak, cuman kami saling follow di Instagram. Hmm. Eh coba cari followernya yang Dia dokter. kayaknya napas itu ngap-ngap ada yang dipendam. Iya, kenapa? Kalau ada pikiran buat kembali, kenapa nggak kembali? cuman membayangkan seandainya aku nikah sama dia pasti nggak perlu ngeluarin duit banyak dan lain-lain. Ya realitanya, kenapa antum nggak jadi mas? Kemarin itu Kayak pengusaha ya. Kemarin itu posisinya iya kenapa? Oh jauh coy. Karena terdiri. Tempatnya. Jauh coy. Aku di Cinta masih masih dihalangi oleh jarak. Oh jauh coy. Di mana ya? Dia di Sulawesi. Dia Masih di Sulawesi. Indonesia, Habis bro. itu Oh, ini tiba aja Makassar. Iya, tiba jadi Makassar. apa namanya? Apa kalau misalnya dokter tuh habis itu? Puas. Iya, yang kos tuh masa-masa apa? Yang Apa? ada Wah, loh yang profesi kayak masuk ke pedalaman-pedalaman itu apa sih? Oh, iya ada. Ada kan masa-masa dokter yang kayak gitu pokoknya. Pengabdian. Ah, iya namanya pengapian. pengabdian. Iya, pengabdian. Dia astagfirullahaladzim. Dia itu pengabdian kalau nggak salah di Seleranya bukan babe difokus. lagi. Seleranya bukan babe. Kalau seleranya bukan aku dia nggak bakal nge-follow aku lagi. Mau follow berarti suka. Dia masih sering stalking aku. Sumpah. Sebelum dia nikah dan sebelum aku nikah dia tuh masih sering stalking. Sampai sekarang dia masih kok. Masih ngeliatin instastory aku dan lain-lain. Masih. Jadi jangan Ih, nangis. saking aku bucinnya sumpah. Ini dulu
ini hike memang kurang ajar emang mama. Dulu Udah bilang dia saking bucinnya. Numpang ketawa, Bang. Bongkar galau ya. Bucinnya aku dulu ya. Waktu zaman-zaman Facebook, ketika kan aku dari Makassar pindah ke Bandar Lampung. Jadi ketika aku di Bandar Lampung, saking bucinnya aku tuh masih ngeliatin foto-foto dia di Facebook. Sambil ngebayangin tawa dia seperti apa, senyum dia seperti apa. Sumpah itu saking bucinnya aku terhadap dia tuh kayak gitu. Gila pokoknya. Dah selesai di sini selesai. Oke. Bisa mengikhlaskan gitu loh. Hah? Bisa mengikhlaskan kemudian Antum mau menikah dengan orang selain dia itu. Apa yang membuat Antum kayak oke deh aku ikhlasin aja. Oh. Yang tadi Antum bucin banget itu. Oh ya jelas lah, karena istriku yang sekarang itu lebih baik daripada dia. Wah. Sumpah, istriku yang sekarang itu lebih baik. Kenapa? Minimal dia itu ngebantu aku itu dalam dakwah seperti ini. Ya juga ketika kamu belum nikah kan ada pilihan Antum mau nikah sama Bu Ulfa atau sama yang kemarin. Oke. Nah, itu kan kemarin Antum katanya bucin banget tuh. Terus kenapa Antum mau melepaskan seseorang ini? Kemudian kamu milih yang ini tuh gimana kamu tuh bisa? Udahlah aku daripada ngejadi yang sini. Dulu Gimana? kalau misalkan kalian perhatiin, aku tuh sering berkata bahwa kalau misalkan ingin melupakan seseorang, maka carilah apa namanya? Pertama itu kekurangan. Kemudian yang kedua, aku memang sering kayak gitu. Nah, yang kedua, maka carilah pengalihan yang memikirkan dia terus gitu loh. Dan aku melakukan itu walaupun memang dia tidak memiliki kekurangan. Dia tidak memiliki kekurangan apapun. Tuhan, ya Allah, Engkau ciptakan dia begitu indah. Walaupun dia tidak memiliki kekurangan, tapi akhirnya aku mencoba untuk mengalihkan pikiran-pikiran aku yang tadinya memikirkan tentang dia, berharap dengan dia, mulai membayangkan untuk menikah dengan dia itu seperti apa. Jadi aku mulai mengalihkan pikiran-pikiran itu. Makanya sampai sekarang aku pun sudah ikhlas, sudah legowo. Ini sudah direkam lebih ya. bahagia. Ini direkam ya, jangan. Oh. Semoga selamat nanti sampai rumah, Babe. Sudah lebih bahagia lagi hidupku sekarang. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Ketika kita melepaskan seseorang, alhamdulillah gantinya itu lebih luar biasa lagi. Maka jangan pernah takut untuk melepaskan dia yang belum tentu akan menjadi milik kamu. Quote of the day. Boleh aku sepi loh. Boleh. Boleh aku sepi loh. Apanya yang di-spill? Apanya yang di-spill? Enak aja loh. Oke. Kenapa dia bilang kayak gini sekarang? Hah? Oh, boleh silakan kalau itu. Salah satu hal yang dia membuat bersyukur sekali saat ini teman-teman semua. Dan dia juga mengucapkan itu gitu ya. Salah satunya adalah dia sekarang nikah sama orang yang dia tuh anak tunggal. Anak satu-satunya. Banyak warisan. Orang tuanya udah tua. Dia bilang bersyukur banget salah satunya. Dia bilang sekarang tuh jauh lebih baik daripada yang gitu. Makanya dia bilang ngomong sama kami tuh nikah aja nanti tuh pasti orang mertua kalian tuh ada buat kalian gitu. Disamain sama dia yang nikah sama anak satu-satunya. Warisan tuh tanah yang di Indralaya itu ada, depan rumah ada, mobil ada, rumah ada itu ya. kita nggak bersaudara. Kemudian udah tua lagi. Nah itu kenapa dia bilang kayak, aku sekarang bersyukur sekali dengan salah satu alasan itu. Anak tunggal kayak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya lanjut. Oke, terima kasih nih, Babe. Luar biasa sekali ilmunya. Itu Hiyung Praka ya, tolong ditingkatkan ilmunya. Makanya dia bukanya udah serius banget kan. Mari kita kembangkan supaya dengerin kamu. Allah Akbar. Oke, selanjutnya boleh nih kita ke Mas Abizar langsung. Gimana nih dari Mas Abizar terkait tema malam ini? Boleh ditanggapin juga dari Kayaknya hari ini aku terakhir di hike deh kayaknya. Gak gitu, Babe. Mau lagi diundang. Kan ini baru satu, Babe, rahasianya dibongkar. 41 nih.
Boleh Mas Abizar, silakan. Dia cuma mengulik materi kita doang. Emang kurang aja. Emang itulah. Aku diduluin. Nanti kalau spill yang nggak dapet, ya udah. Tanya sama Praka sama Mas Insan. Gitu. Ya Allah. Nanti ada sesi tanya jawab ya kan? Ya ada insya Allah. Baik, Nggak usah ceritanya, nggak usah. baik teman-teman semua, malam hari ini cukup seru sekali ya pembahasannya. Mulai dari Mas Fajar yang dari dunia profesional begitu ya. Kemudian Kak Teddy juga sama dari dunia profesional, cuman beda bidang. Ini sama-sama profesional insya Allah. Baik, pada intinya ketika aku melihat kasus daripada Mas Fajar dan juga Kak Teddy ya. Pertama, ada satu poin penting yang disampaikan oleh Mas Fajar bahwasanya ketika kita hendak mundur atau meninggalkan sesuatu pilihan yang bersifat kayak dunia, maka pastikan kita itu udah memang memikirkannya dengan matang. Bukan hanya berdasarkan kepada ego, berdasarkan kepada emosional, tapi memang atas pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan kita tuh udah tahu, oh aku mundur dari pekerjaan ini, aku mundur dari pilihan aku saat ini, what next? Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Bukan ketika cuman karena berdasarkan emosi, gitu ya, kemudian berdasarkan ego saja begitu, lalu kita mundur begitu. Tidak, tapi memang harus berdasarkan kepada oke, yang sering saya bilang ya, aku mundur dari sini mau ngapain gitu ya. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Itu harus dalam pertimbangan-pertimbangan yang matang. Agar apa? Agar ketika kita memang sudah mundur, kita udah siap. Bukan belum siap terus maksa mundur karena cuman emosional saja. Begitu. Nah, itu ketika kita menentukan atau memilih sesuatu hanya berdasarkan kepada emosional saja, itu seringkali hanya berakhir pada penyesalan gitu. Tapi ketika kita coba lihat ke Mas Fajar tadi ya, dia rela untuk meninggalkan karir yang tanda kutip itu sedang bagus-bagusnya gitu, dia tinggalin, cuman bukan hanya meninggalkan itu, tapi dia udah tahu what next, dia mau ngapain gitu ya. Setelah ninggalin itu dia mau pulang kampung, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pelajari dan lain sebagainya, dia udah tahu. Sehingga ketika dia udah keluar, dia udah tahu resikonya, konsekuensinya, apa harus dilakukan, dia udah tahu. Sehingga dia udah siap. Gitu. Bukan hanya berdasarkan ada aku capek, berhenti, enggak, tapi memang harus ada persiapan-persiapan yang matang begitu. Kemudian kalau dari Babe tadi, wah ini nggak perlu banyak penjelasan lagi karena udah luar biasa sekali dari Babe, meski ceritanya seperti itu kayak banyak lucunya tapi banyak hikmahnya teman-teman. Itu nggak mudah untuk melepaskan salah satu seseorang yang memang kita apa ya, kita rasa sebagai cinta pertama kita, kemudian ketika kita jatuh cinta tiba-tiba disuruh mundur begitu. Apalagi ketika udah sama-sama sudah siap nikah begitu ya, tapi ternyata Babe nggak milih dia dan memilih wanita lain yang entah apa masalah pribadinya yang katanya itu privasinya Babe. Saat ini privasinya nggak tahu kalau nanti gitu. Dia juga nggak tahu gitu ya. itu tapi itu adalah satu hal yang cukup berat sekali. Apa tadi dia sampaikan nggak ada kurangnya lah. Ketika orang-orang udah bilang nggak ada kurangnya itu benar-benar kayak manusia kan, iya benar-benar kayak bucin sekali. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat setiap orang tuh pasti ada kurangnya ya, mesti itu sedikit banyaknya pasti ada, tapi kalau udah bilang enggak, berarti yang benar-benar orang itu ada perasaan yang begitu mendalam dengan orang ini hingga saat ini. Tapi dia bisa untuk bukan melupakan ya, lebih kayak rela ikhlasin mundur gitu dan melepaskan dia hidup dengan kehidupannya dan memilih untuk kehidupan dirinya sendiri. Dan apa yang dia sampaikan tadi, insya Allah ketika kita melepaskan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dan sekarang faktanya juga seperti itu gitu. Mungkin itu Mas Insan sama Bang Praka. Oke. Lebih. Oh, lebih. Oke. Oke, tadi udah ada yang nanya tuh, sesi tanya jawab. Oke, kita buka aja ya. Untuk teman-teman boleh. Mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya boleh silakan. Oke. Mau tanya langsung silakan raise hand, dan kalau malu membuat Aku suara. deg-degan nih. Dia mau nanya apa? Iya nih, aku deg-degan loh. Jadi mau nanya apa? Oke. Kak, izin Kak mau bertanya Kak. Oke. Siapa nih? AF dulu. Siapa nih? Silakan perkenalan dulu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cowok aman. Aku kira mantan aku soalnya. Eh, Bukan Samsul kan ini. Perkenalkan Kak, nama aku Magrizal. Mungkin selama ini cuma mantau wae kegiatan-kegiatan kakak-kakak sekalian kan. Karena posisi juga sekarang ini masih terkait ada proyek di Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, mungkin yang pengen aku tanyain mungkin agak sedikit dalam, enggak apa-apa kali Kak Boleh. Iya, pakai bahasa Palembang belah biar enggak kaku.
Nggak apa Nah, pakai Malaysia nggak apa. Di sini ada Jarjit kok. janganlah Bukan. lucu, Oh, aku kira lucu. Jarjit. Sorry. Bukan ya. Lanjut. Ini Kak, aku pengen bertanya sedikit cerita ini kan. Aku juga punya kawan kan, dia tuh orang Khmer, Kambodia kan. Gara-gara cinta, dia itu dibunuh oleh pacarnya. Gara-gara pacarnya itu cemburu, posesif lah kayak gitu nah ke dia. Padahal dia di KL nih ya bener-bener kerja kayak gitu nah. Pas dia balik ke rumahnya di Phnom Penh sana, nah dia udah dibuntutin oleh cowoknya ini di depan rumahnya itu ditembak langsung di tempat. Itu sempat viral kemarin. Kejadiannya bulan Ramadan. Nah, terus ini Kak, indikator dari kata cinta itu kan kita menyebut-nyebut namanya dan mendoakannya ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu Kak, kenapa sih Tuhan itu harus menciptakan cinta dan apa hakikat dari cinta itu? Kenapa harus diciptakan? Bahkan juga gara-gara cinta juga, aku juga sering kan share-share sama teman-temanku yang ada di Korea juga, ada yang di beberapa Eropa juga kan. Gara-gara cinta itu banyak pemuda sana, gara-gara cinta itu bisa gila. Pelariannya itu ke miras dan lebih minusnya itu ke narkoba. Karena bagi mereka itu, miras itu masih positif. Mungkin itu aja sih, Kak. Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke. karena ini berhubungan dengan cinta, mungkin aku pengen denger dari Kak Teddy dulu ya. Bisa masuk, Pak Eko masuk. Cinta. Kalau misalkan kita berbicara tentang cinta, memang cinta itu seperti itu, teman-teman. Jadi kalau menurut aku, tahapan rasa seseorang itu ada 3. Tahap pertama itu dia suka dulu. Dari suka itu hanya sekedar kagum bahwa oke dia cantik, oke dia cakep, oke dia ganteng, oke dia menarik aku, oke dia ini tipikal aku banget, tipe aku banget. Suka, baru suka. Dari suka kemudian naik lagi ke level cinta. Level cinta adalah level di mana orang bisa menjadi gila, orang bisa menjadi bodoh, orang bisa menjadi dalam tanda kutip kesurupan, orang bisa menjadi hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan bisa dilakukan karena cinta. Dan hakikatnya yang tertinggi adalah rasa sayang. Kita bisa mendapatkan rasa sayang kalau misalkan kita sudah menikah. Selagi belum menikah, selagi masih pacaran, levelnya itu masih hanya sekedar cinta. Kalau sudah level sayang, itu artinya kita itu sudah rela untuk mengorbankan sesuatu demi pasangan kita. Itu levelnya sayang. Tapi kalau cinta, kita tuh ibaratnya itu masih hitung-hitungan. Sama seperti halnya aku tadi, ketika sudah terlalu bucin dengan mantan aku yang pertama, bukan yang pertama, maksudnya cinta pertama aku tadi, yang sudah terlalu bucin banget, aku kan sampai menganggap dia itu tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tapi karena levelnya masih cinta, ketika aku disuruh antara maju atau mundur karena ada godaan dari si dukun dan lain-lain, maka aku lebih milih mundur. Kenapa? Karena levelnya masih cinta. Levelnya itu masih ada, enak aja aku mati dan aku mati, lebih baik aku mundur aja. Jadi level itu masih ada keraguan-raguan. Levelnya itu masih ada kayak masih belum begitu yakin. Tapi kalau sudah sampai sayang, nah itu apapun bakal kita korbankan. Sama seperti ketika sudah berkeluarga. Contoh simple. Contoh simple. Simple banget nih. Ketika misalkan ingin makan malam, istriku belum mau makan kecuali kalau sudah ada aku di rumah. Belum mau makan kalau misalkan aku belum ada di meja makan.
itu adalah sebuah pengorbanan. Padahal aku tahu dia sudah lapar. Tapi kalau misalnya aku belum pulang, aku belum nyampe di rumah, dia masih menunggu aku untuk makan bareng, untuk mengambil berkahnya, untuk mengambil romantisnya. Itu adalah level sayang, level pengorbanannya itu sudah ada di situ. Jadi kalau misalkan belum menikah, menurut aku kita tuh belum sampai ke tahap sayang. Dan kenapa orang bisa menjadi gila? Karena memang tahapnya itu masih cinta, tahapnya itu masih ada keraguan-raguan. Ketika kita ingin memiliki dia, tapi ternyata kita masih belum bisa, karena kita masih belum ada ikatan pernikahan. Jadi kan membuat kita tuh kayak seakan-akan kayak kesel, seakan-akan pingin marah, karena kita pingin dia tuh seutuhnya untuk kita, 24 jam untuk kita, tapi masih belum bisa, karena masih belum ada ikatan. Jadi di dalam pikiran kita itu merasa bahwa, coba aja dia tuh sudah milik aku seutuhnya, pasti dia setiap saat bareng aku, nggak bakalan lagi dia tuh sama cowok yang lain atau sama cewek yang lain. Dia tuh pasti bareng dengan aku terus. Nah itu kenapa orang yang masih di tahap level cinta itu bisa menjadi gila. Karena dia itu belum bisa memiliki seutuhnya. Begitu Mas AF. Dari Mas Abizar atau Mas Fajar. Nanti kalau aku bahas habis. Belum. Kalau berkaitan tentang cinta ya kan tadi kan pertanyaannya alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa cinta itu. Dan memang ya itulah cinta itu kan lebih ke rasa gitu. Dan juga makanya bedakan antara perasaan dengan hawa nafsu. Bahaya tuh. Jadi memang ada di mana di surat Al-Baqarah itu memang manusia itu diciptakan punya kecenderungan tentang kecenderungan lebih ke harta gitu ya, ke kendaraan, terus juga istri, terus juga tentang perhiasan gitu, terus juga tentang anak juga. Nah, itu memang manusia diciptakan seperti itu. Karena kenapa? Karena itulah bagian dari ujian. Yang bahayanya ketika kita menyadari bahwa itu perasaan cinta atau hubu syahwat ya. Itu potensi yang ada pada manusia yang memang Allah sudah ciptakan. Karena kenapa? Kalaupun memang kita nggak diciptakan punya hubu syahwat, itu kita sama aja dengan malaikat gitu. Maka dari itu memang ujian kita di situ gitu. Karena yang bahayanya ketika orang mencondongkan perasaan dia dibandingkan dengan akalnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menjelaskan bahwa kita tuh terus untuk berpikir, untuk belajar. Maka ayat pertama tentang Iqra kan. Karena kenapa? Disitulah kita memahamkan diri supaya kita tuh tahu bahwa potensi kita tuh apa aja gitu. Dan dan parameter-parameter untuk mengelola hal seperti itu kan otomatis ujung-ujungnya lebih ke akal. Maka ketika kalau seandainya kita akal kita lebih dominan, ya otomatis kita tahu bahwa potensi kita tuh apa aja. Termasuk kita untuk mengelola emosi, mengelola perasaan, mengelola rasa cinta itu tadi. Kalau kita meletakkan sesuatu dengan dengan hal yang sesuai, otomatis ya sesuai juga bakalan hasilnya kayak gitu. Dan memang perasaan ini nggak bisa diukur teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, aku suka makan durian, tapi Mas Bayu belum tentu suka gitu. Nah, suka atau tidaknya itu nggak bisa diukur teman-teman. Jadi kalau seandainya tentang cerita di mana di Kambodia ya, terus juga ada temennya yang dibunuh segala macam, ya itu tadi orang kita nggak bisa menakar perasaan cinta seseorang itu tadi nggak bisa ditakar. Tapi kalau akal kita bisa secara nggak langsung bisa diinterview gitu bisa dikulik gitu ya. Nah kalau seandainya kita sudah pintar untuk mengelola cinta itu tadi, insya Allah bakalan ada hal gimana punya ganjaran, yaitu ya ujung-ujungnya surga. Dan memang pertama kali manusia yang diciptakan kan Nabi Adam alaihissalam yang di mana ketika pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam dan Hawa yang mana memang punya kecondongan di sana kan. Ketika sudah dijebak
oleh setan karena Adam Adam alaihissalam nabi kita itu cenderung dengan Hawa yang dimana ya setan tahu potensi bahwa tergelincirnya manusia itu di arah sana gitu. Maka dari itulah ceritanya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada pohon yang tidak boleh didekatin gitu ya. Tidak boleh didekatin oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ujungnya tergelincir di situ. Maka itulah jadi pelajaran, bukan berarti kita mencari kekurangan dari kisah-kisah yang sudah ada di Al-Qur'an. Maka dari itulah kalau tentang cinta itu tadi, kalau seandainya kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya memang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita gimana caranya supaya itu salah satu dari ujian kita sebagai manusia gitu. Dan itu jangan sampai menjadi hal yang seolah-olah kayak ambil sisinya itu kekurangannya di situ gitu. Dengan informasi yang ada, kalau seandainya kita memiliki rasa cinta itu condongnya malah ke pembunuhan, bunuh diri lah segala macam. Tapi enggak teman-teman. Di sisi yang lain kita harus mengkomparasikan informasi itu. Kalau memang kita lebih dekat informasi tentang hal-hal yang kurang baik, harus dikomparasikan dengan hal-hal yang baik. Kalau seandainya contoh tentang cinta tentang kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yaitu bakal jadi balance gitu, jadi seimbang gitu. Gitu sih untuk dari aku ya. Bentar ya, Mas. Cek. Sini Kak tadi. Oke. Baik. Teman-teman semua, ada dua poin yang ingin aku sampaikan di sini. Pertama, berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Afrizal tadi, mengapa Allah menciptakan cinta? Baik, salah satu naluri daripada manusia itu adalah tentang mempertahankan keturunan. Gitu. Ketika kita menikah dan seterusnya, salah satunya itu. Sehingga untuk menyalurkan itu, untuk memenuhi kebutuhan atau naluri daripada seorang manusia, itu dibutuhkan yang namanya cinta. Apabila tidak ada cinta, maka tidak ada yang namanya Adam dan Hawa saling mencintai satu sama lain, kemudian melahirkan anak-anaknya hingga kita saat ini. Maka salah satu naluri dasar daripada manusia itu adalah untuk mempertahankan eksistensinya lah kalau bahasa sekarang. Begitu. Dan salah satu caranya adalah dengan adanya cinta. Maka cinta itu adalah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Bukan hanya pada temannya Mas Afrizal, tapi juga dengan semua manusia begitu ya. Semua manusia itu pasti ada yang namanya dan punya cinta begitu. Nah, ketika kita sudah menyadari teman-teman semua, cinta itu adalah fitrah daripada manusia, ya, maka yang harus kita lakukan adalah bukan menyalahkan cintanya. Ibaratkan gini, manusia itu juga memiliki naluri yang namanya itu lapar. Misalkan manusia itu setiap manusia pasti lapar. Akan tetapi apakah harus memenuhi kelaparan itu, maksudnya kita makan supaya kenyang? Itu kan yang disalahkan bukan laparnya, akan tetapi bagaimana caranya kita memenuhi kelaparan itu dengan cara yang benar. Sama halnya dengan cinta. Ketika kita jatuh cinta kepada manusia, kepada lawan jenis begitu ya, bukan menyalahkan cintanya, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita yang jatuh cinta ini bisa menyalurkan cinta itu dengan cara yang benar. Gitu ya. Ketika tadi disampaikan contohnya ada yang bunuh, ada yang minum khamar dan seterusnya, itu memang ada di balik itu karena cinta yang seperti itu. Akan tetapi kita juga lihat banyak sekali, bukan hanya saat ini, zaman dulu zamannya Syafi'i, zamannya Rasulullah SAW, para sahabat ya, para khalifah, mereka juga punya namanya cinta. Akan tetapi tidak ada sampai yang seperti itu. Bahkan cintanya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ya, itu juga tidak seperti itu. Mungkin mereka saling mencintai satu sama lain, tapi tidak sampai dengan cara yang seperti itu. Maka yang salah itu bukan cintanya, tapi yang salah adalah bagaimana kita dalam pemenuhan naluri cinta itu. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana caranya Kak supaya diri kita bisa memenuhi aturan cinta itu dengan cara yang benar? Maka penuhilah cinta itu dengan cara kita mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa kita sering tergelincir dalam masalah cinta? Karena kita seringkali mengikuti aturan-aturan kita. Oh, cinta itu harus memiliki. Oh, cinta itu harus begini. Oh, cinta itu dan lain sebagainya. Maka dalam Al-Quran itu disampaikan, kita tuh nggak boleh cinta berlebihan kepada manusia. Cinta itu ada urutannya, bukan sembarangan. Kenapa dia sampai posesif? Karena dia memiliki rasa ingin memiliki secara utuh, secara sepenuhnya.
dan dia lebih mencintai manusia itu daripada cintanya Allah. Kenapa? Karena kalau dia lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, maka dia tidak akan menjadikan alasan cinta sebagai alasan untuk dia membunuh pasangannya. Dan dia tidak akan, kalau dia cinta sama Allah dan Rasulullah, tidak akan dia sampai merusak dirinya dengan minum khamar dan lain sebagainya. Tidak akan. Berarti yang salah adalah bagaimana dirinya dalam penerapan cintanya. Di garis bawah ya. Karena dalam Al-Quran, itu tuh ada satu ayat yang dimana di situ disampaikan, kita tuh tidak dikatakan sebagai orang beriman apabila kita lebih menyukai istri kita, anak-anak kita, harta-harta kita, ya, dan cinta kita kepada hal-hal tersebut itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Maka urutan cinta yang pertama yang harus kita sandarkan adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ibu kita, cinta kepada keluarga kita, baru kepada orang lain. Ya, jadi jangan cinta kepada manusia dijadikan nomor satu. Itulah kenapa sering jadi pembunuhan, sering saling posesif ya tadi, karena dia menstandarkan cinta itu tertingginya itu kepada manusia. Tapi kalau dia ya meletakkan cinta tertingginya kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang dimana itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena prioritas dia itu adalah cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cintanya manusia. Sampai sini paham ya? Jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kita dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan cinta tersebut. Mungkin kita bisa berdenial begini dan seterusnya, perasaan cinta itu berat, ya memang berat. Kalau bukan berat, kalau nggak berat ya namanya bukan ujian gitu ya. Cinta itu kan bisa jadi ujian bagi kita, apakah kita tetap taat atau malah kita milih maksiat. Kita tetap patuh sama Allah atau kita patuh sama manusianya, begitu. Maka cinta itu nggak salah. Yang salah adalah cara kita dalam pemenuhan cinta tersebut. Gitu ya. Jadi cinta kita harus cinta kepada Allah dulu, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada manusia lain. Tapi terutama cinta ibu dulu, baru ke manusia lainnya. Begitu ya. Karena kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, secara otomatis kita juga harusnya ya, idealnya kita juga harus cinta kepada syariatnya Allah, kepada syariatnya Rasulullah. Kalau kita bilang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tapi kita tidak mematuhi aturannya dan syariatnya, maka kita belum bisa dikatakan cinta sama Allah dan Rasulullah. Begitu. Allahu a'lam. Iya. Ya. Iya. Iya. Oke teman-teman, mungkin untuk pertanyaannya cukup sampai sini dulu karena tempatnya udah mau tutup. Oke. Oke. Mungkin Mbak Naya mungkin nanti boleh dikirimkan ke admin ya untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Mbak Teddy. Dijawab sama Mbak Teddy. Ya siapapun nanti ya, nanti dikirim pokoknya. Ya gini ya mana ya. Oke. Terima kasih buat Kak Abizar Abiru, Kak Abizar Abiru, Kak Fajar dan Babet tadi untuk malam hari ini. Mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman sebelum tutup, boleh? Atau nggak ada? Oke, nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Closingnya tadi ya, Apa? cintai Allah dulu, cintai Rasulullah, baru cintai manusia. Oke, gitu. Oke. Barakallahu fikum. Barakallahu. Oke, terima kasih buat tiga pemateri kita. 3 Srikandi apa? Srikanda ya kalau namanya. Srikanda. Foto dulu. Coba. Ya, betul dulu, buat story lah. No. Oke, udah. Oke. Terima kasih buat 3 pemateri kita. Terima kasih. Sebelumnya, Mas Insan, ada yang mau sampaikan buat teman-teman? Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bertanya dan mohon maaf buat pertanyaan yang belum bisa dijawab mungkin karena keterbatasan waktu kita ya, Yung Praka. Betul. Nanti insya Allah nanti Oke. kalau pertanyaannya boleh disampaikan ke admin ya di grupnya ya. Nanti bakal dijawab langsung. Ya, langsung dijawab. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih buat yang udah hadir untuk agenda high care session pada malam hari ini. Sebenarnya kami izin mengingatkan untuk bulan Oktober nanti saya infokan sekarang aja deh. Ya, untuk bulan Oktober insya Allah itu ada sedikit perubahan ya teman-teman terkait dengan agenda-agenda high. Nah, di sini saya infokan kembali untuk setiap Senin malam itu kita masih sharing session seperti ini. Kemudian Selasa besok, insya Allah besok kita masih lanjutkan menulis. Bagi teman-teman yang kemarin menulis, nanti akan dilanjutkan. Tapi ini agak ada sedikit perbedaan. Nanti akan diberikan tema ataupun gambar yang kayak waktu member-member lama gitu. Nanti akan diberikan tema ataupun gambar dari admin untuk teman-teman menulis gitu. Itu hari Selasa. Kemudian hari Rabunya itu ada
ada segmen baru namanya segmen cerita sahabat. Jadi teman-teman di sini nanti akan mendapatkan segmen cerita sahabat khusus sahabat dan Rasulullah. Nah, untuk bulan ini kita khususkan untuk Rasulullah dulu. Tapi diselingkan dua minggu cerita sahabat, 2 minggunya nanti akan ngobrol bareng sama Kak Abizar Albiru melalui via Zoom, via WA, via grup. Oke. Kemudian Kamis, nah di Kamis itu kita ganti ke live Telegram teman-teman. Live Telegram itu digantikan Kamis malam Jumat. Kemudian untuk hari Jumatnya itu kita buka Q&A-nya. Kemudian Sabtu malam Ahad atau malam Minggu kata orang itu kita ada dibacain. Nah, buat teman-teman yang cerita itu nanti dibacainnya di hari Sabtu malam Ahad. Kemudian di hari Ahadnya, Ahad malam Senin itu kita libur. Nah, itu demikian untuk agenda-agenda hack. Nanti akan dikirimkan lagi infonya di grup juga. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman. Saya Prakasuta dan Insan ya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kami menjadi host gitu. Sebelum kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sampai jumpa di next agenda. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.